Yang kedua ya, kemarin bab kabair itu syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Jadi bab ini ya, dosa besar itu kemarin jumlahnya kan ada 76 ya. 76 dosa besar yang kita udah bahas. Satu itu syirik akbar dan syirik asghar. Kesimpulannya syirik akbar itu kita menyekutukan Allah, menganggap Tuhan selain Allah. Kemudian syirik asghar kemarin yaitu syirik beribadah karena orang ya. Nah yang kedua dosa besar itu adalah qatlu nafsi ya, menghilangkan jiwa atau membunuh diri atau membunuh. Nah, ini enggak saya lewat aja masalah qatlu nafsi. Langsung dosa besar yang ketiga yaitu as-sihar. Coba baca. Al-kabiratu tsalitsatu bisihri bi anna sahira abuda wa ayyukafiro. Al-kabiratu tsalitsatu, urutan dosa besar yang ketiga yaitu sihir. Yang ya diingetin ada 76, berarti yang pertama syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga sihir ya. Nah sihir ini tadi begitu kita Bisihri li'anna sahira la budda wa ayyukafiro. li'anna sahira, kenapa sihir ini dimasuki dosa besar? Karena penyihir ini jatuh kepada kekufuran ya. Jadi melakukan sihir, datang ke tukang sihir, belajar ilmu sihir, ini jatuh kepada kekafiran. Terus Qala Allah ta'ala walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. walakinnas. Nah ini ayatnya awalnya dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 102 kalau nggak salah sampai 103. Bapak lihat wattaba'u ma tatlus syayatin gitu ya, asalnya wattaba'u ma tatlus syayatin. Masalah awal sihir Pak ya, ilmu perdukunan, ilmu jumpa jampe yang tidak ada dari Al-Quran atau dari Nabi, yang tujuannya untuk menghancurkan orang lain. Ini sihir, walaupun rupanya bacaannya bahasa Arab ya, nggak harus bahasa Arab ya. Nah di sini wattaba'u kata Allah, dan mereka mengikuti ma kepada apa-apa tatlu syayatin, apa-apa yang dibaca oleh para setan, ala mulki Sulaiman, atas raja Sulaiman. Walakinna syayatin, terus di situ lanjutannya, akan tetapi setan kafaru, mereka kafir semua. Nah yu'allimunan nasa sihir, setanlah yang mengajarkan manusia sihir. Jadi ilmu perdukunan itu pada hakikatnya setan yang ngajarin Pak ya, walaupun dari kitab gitu ya. Terus yu'allimunan sihir walakinna syayatin kafaru bih ya. Terus Wa ma li syayatinil mal'uni gordun fi ta'limil insani as-sihra illa liyushraka bihi. Nah tujuan setan supaya orang belajar ilmu sihir, tujuan setan gorodnya adalah tujuannya supaya orang musyrik, itu aja. Kemarin penjelasan saya bahwa orang kedukun itu nggak musyrik ya, tapi di sini ingat orang yang kedukun percaya dengan sihir ini masuknya musyrik ya, dalam dosa besar kedua jatuh kepada musyrik ya. Jadi tujuan setan itu supaya orang jatuh kepada kemusyrikan ya, tujuan ilmu perdukunan ini. Terus Allah Ta'ala mukhbiran an Harut wa Marut. Allah berfirman tentang masalah cerita malaikat Harut wa Marut. Ntar saya ceritain dikit sejarahnya guys. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Kata malaikat Harut wa Marut begini jawabnya tadi, wa ma yu'allim, kami katanya berdua tidak ngajarin sihir, seorang pun saya kagak ajarin gitu ya. Wa ma yu'allimani min ahadin
hatta yaqula innama nahnu fitnah. Saya ini cuma cobaan doang buat kalian gitu ya. Cuma cobaan doang buat kalian. Sebenarnya saya nggak ngajarin sihir, kata dua malaikat Harut wa Marut. Terus wala taqul fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. nah setan lah katanya yang mengajarkan ilmu pesihiran, seperti misalnya supaya orang pisah suami istri, kata Al-Quran bisa pisah dengan ilmu sihir. Jadi kita demen bini orang pak nih, kita sihir dengan bacaan-bacaan jumpa jampe bahasa Arab kek dari kiai kek, itu katanya bisa jatuh kepada kemusyrikan. Masya Allah, hati-hati ya. Nah asbabul wurudnya berarti pelet itu termasuk sihir gitu ya. Jadi sihir itu bukan perdukunan doang ya, jadi dari kiai pun bisa termasuk sihir gitu. Ini asbabul wurudnya gini pak ya, sedikit saya ceritain tentang masalah awal sihir. Saya dulu waktu pesantren ya sering baca kitab-kitab, dan juga saya lupa kitab ini pernah saya ajarin juga zaman Ustaz Mahdi. Di kitab apa itu ada cerita Harut wa Marut tentang asbabul wurud. Turun ayat ini ada 3 versi. Ayat wattabau mata syayatin itu. Yang pertama ini yang paling doib lah ya, pendapat yang paling doib, tafsir yang paling doib, paling lemah. Ini kisahnya kisah Israiliyat ya, dari kitab Taurat, ulama tukil ya, jadi nggak ada sanad ya, tapi buat pelajaran boleh gitu ya, tapi jangan dipercayai bahwa ini hadis gitu ya, cuma kata ulama, walaupun ada yang mengatakan hadis gitu ya. Ini kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu kisah-kisah yang diceritakan oleh orang-orang Israel dalam kitab Taurat. Jadi gini, Harut wa Marut ini kata kisah Taurat begini pak. Jadi 2 malaikat itu gede banget, kesel ya ngelihat bangsa manusia gitu. Jadi lihat bangsa manusia ini gede banget itu, lihat kerjanya mabok, yang cewek gitu ya, bergajul dah gitu ya, gregetan gitu. Oh gak kayak bangsa saya tiap hari tasbih ibadah gitu ya, belum pernah maksiat. Nah akhirnya Allah uji, dikumpulinlah seluruh malaikat gitu, dikumpulin seluruh malaikat. Nah yang paling soleh dari seluruh malaikat tuh, paling solehnya ternyata kepilih si Harut wa Marut gitu ya. Dari malaikat tunjuk sama Jibril nih, kan dosennya Jibril, yaudah ente paling soleh, paling rajin ibadah, dikirimlah ke dunia sama Allah, dikasih nafsu gitu, dites gitu ya sama Allah, dikasih nafsu. Ternyata setelah di dunia dia sama baik kayak kita, Masya Allah, diuji sama Allah, dikirimin cewek cakep banget. Nah kan ujian paling berat itu cewek pak ya, sehingga dalam hadis dikatakan sab'atun nafarin yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia di mahsyar nanti dapat naungan. Ingat nih, orang-orang pada keringat singgan leher, air mata kelelep. Kan nanti pak air mata manusia tuh nangis semua ya, keringat saking panasnya gobios sampai kelelep dengan air mata dan keringat gitu. Sehingga di situ kullu ainin baqiyatun, nanti di masa itu seluruh yang punya mata nangis, semua nangis pak. Kullu ainin baqiyatun, setiap yang punya mata nanti di bahasa nangis. Gak ada yang gak nangis, terkecuali ada beberapa rombongan manusia yang gak nangis. Satu, ainun gudot an maharimillah, satu orang yang punya mata dijaga ya, punya mata dijaga. Nih cewek merem ya, Masya Allah ya, gitu. Saya bukan alhamdulillah nih cewek nggak jelas, karena sejarah ulama banyak yang buta. Kayak Imam Adz-Dzahabi ini pengarang kitab ini buta ya, 10 tahun dia mau meninggal, dia buta. Ratib Al-Haddad, pengarang ini yang sering kita baca tuh Ratib Al-Haddad, dia juga buta. Imam Bukhari, banyak ulama buta gitu ya. Tapi alhamdulillah saya nggak buta, tinggal mata pedak doang, melotot kagak ngeliat ya. Nah itu ya, jadi semua mata akan nangis pak, kecuali orang yang dijaga, dipelihara matanya. Ya kan ciptaan Allah, anggota itu 2, mata 2, kuping 2, kaki 2, tangan 2. Kenapa? Karena itu anggota yang kompak. Kalau anggota mata nggak bakalan berselisih pak. Kalau ngeliat duit merah nggak bakalan satu ngeliat hijau gitu ya. Ya, makanya diciptakan 2 dia selalu akur. Kayak kuping pasti dengerin satu, kanan kiri akur, tangan kompak, kaki 2 kompak.
ada anggota yang satu Allah cipta itu hikmahnya wafi akan gini, wafi angkuslum ala tubsirun. Dalam diri kamu itu kalian harus berpikir tentang keagungan Allah gitu ya. Kenapa lidah, hati, kemaluan satu? Coba ya, yang anggota yang Allah ciptakan satu-satu tiga, lidah, walisan, wa syafatain, lidah satu, bibir dua ya, kemaluan satu, kemudian hati satu. Nah ini anggota yang berkaitan. Dari hati pasti cerminannya lidah, orang pengen ngomong ya pasti hati doang, hati mah nggak bisa berpecah. Lidah pun satu kalau ngomong gitu, kemaluan kalau fokus satu ya udah. Makanya dari mata turun ke hati, jadi kalau keluar dari lidah ya mudah-mudahan nggak turun ke bawah. Jurusannya kan ke situ ya, hati itu jurusannya kalau nggak ke lidah ke kemaluan coba dah ya. Makanya di tiga anggota satu, yang lain kompak ya. Makanya hati manusia pasti meyakini fitrahnya itu pasti ada Tuhan enggak ya, pasti ada Tuhan gitu ya. Nah, ini jadi seluruh mata nangis Pak ya, mata nih ya nangis satu ya. Yang kedua sahirat fisabilillah, orang yang matanya nggak berkat tidur kalau malam. Nah dia jam 3 kita bangun gitu ya, tahajud, sholat, doa, zikir, sholawat, istighfar, banyakin misalnya gitu ya. Itu salah satu mata yang gak bakalan nangis dari kiamat ya. Nah jadi ada 7 golongan manusia yang dapat naungan tuh, orang-orang kepanasan, kepenteran ya. Nah salah satunya apa tuh? Rajulun, seorang yang dirayu, imro'atun jatuh jamalin, perempuan yang cantik. Dia berkata ini akhafullah, Masya Allah, saya takut sama Allah. Kira-kira kuat apa? Berdua doang diajak mesum gitu sama cewek, cakep banget, udah gitu udah ceweknya bangsawan lagi misalnya. Nah kita jangan bangsawan dah, asal cakep deh, dirayu kita. Siapa yang kuat? Gak ada yang kuat. Makanya jaminannya orang yang kuat menahan daripada perempuan, jaminannya pokoknya dapat naungan dari sudut apa, naungan nanti di masyarakat. Salah satunya itu ya. Ya kita kok Pak, saking deh orang gue emang ada kesempatan. Iya, nggak ada kesempatan gitu kan, kita bisa ninggalin maksiat itu satu nggak dikasih kesempatan sama Allah, dua karena ada rahmat. Bener, karena nggak apa ada seandainya rahmat dicabut, kesempatan ada ya hilang. Jangankan saya yang ente, saya tuh pasti kuat dah ya. Nah itu kemudian nah arut wa marut itu Pak diuji sama cewek cantik. Makanya kan cewek yang fitrah manusia itu pasti kesukaan itu Pak, cewek jalan-jalan apa bidadari kan ya. Makanya hiasan surga itu kita kalau dirayu apa sih? Bidadari, kebun, sungai, tanah yang luas. Kan keinginan kita gitu coba dah. Bangunan yang mewah, villa, coba rayuan surga di Al-Quran, di hadis pasti begitu. Karena sesuai dengan fitrah kita pengennya cewek, rumah mewah, mobil kan ya, kendaraan ya udah sama apa yang rayuan Quran. Kayak di surga tuh kayak gitu. Makanya pertama dicoba cewek itu harus lemah Pak. Masya Allah. Boleh kamu kata cewek, syaratnya kamu syirik gitu ya, menyekutukan Allah. Ogah ya, berat, udah mau tapi disyaratin ada. Kedua, oke, kalau bunuh tuh orang, nggak mau. Yang ketiga, kasih minuman, bir. Nah, pasti kasih minum, ini mah dosanya kecilan. Kata si Harun kamar dua, wah ini mah dosanya kecilan nih. Diminum Pak, Masya Allah, namanya mabok, kan kagak sadar. Gara-gara mabok, akhirnya dia berzina, yang ngeliatin dibunuh, takut ketahuan. Jadi gara-gara mabok semua maksiat kebabat semua kan, pinternya jin gitu Pak ya. Masya Allah, ini gimana Pak, nyerah dia ya, dia semua tiga. Makanya kata Nabi al-khamru umul khaba'ith, hati-hati ya. Arak, minuman keras itu induknya dari seluruh maksiat. Makanya kata ulama sebandel apapun dua yang jangan kita tinggalin, satu sholat sama minum gitu ya. Sholat jangan ditinggalin, minum jangan, itu karena induknya seluruh maksiat, orang terjerumus dalam maksiat itu katanya gara-gara minum ya. Nah, makanya al-khamru umul khaba'ith ya, minuman keras itu biangnya daripada seluruh maksiat. Masya Allah, hati-hati.
karena minum arak termasuk dosa besar, nanti ada urutannya. Nah kemudian udah terjadi gitu, banyak Pak kayak Barsiso kok sama kan. Barsiso itu ulama besar, muridnya ribuan, muridnya bisa jalan di atas air, saking saktinya, dekatnya sama Allah, tapi tergodanya apa? Minum, membunuh, berzina, sama. Malah terakhir dia mah sampai nyembah setan. Akhirnya dia tunduk sama setan, ikut sama setan. Seorang ulama besar Barsiso itu ya, masya Allah, masih subul khotimah kalau dia matinya. Nah harus maruf tobat, kira-kira diampunin nggak? Ya kalau tobat mah sebelum mati mah tobat mah diampunin apapun ya. Dia tobat, minta diangkat lagi ke langit. Akhirnya kata Allah, boleh kamu masuk ke kalangan malaikat lagi, tapi kamu akan langgeng di neraka. Waduh, pilihan kedua, kamu tetap di dunia, saya asingkan taruh tempat orang yang tahu, disiksa lah gitu. Tapi nanti pas kiamat kamu masuk surga. Akhirnya harus maruf milih yang tinggal di dunia tapi tersiksa gitu ya. Nah akhirnya tuh perempuan yang tadi tobat juga. Sebelum malaikat maruf dibuang, dia mohon malaikat kasih ayah amalan dong gitu ya. Saya kasih amalan, kalau nggak salah kisah dikasih juga ada ya. Nah itu ya. Terus dikasihlah amalan maruf supaya bisa terbang. Apa? Hilang lah gitu. Pas terbang akhirnya naik ke atas tinggi-tinggi jadi bintang. Ini kata orang Israel Yahudi. Nah ini kata ulama, ini asbabul wurud ayat yang paling lemah gitu ya. Nah, tentang ayat yang tadi surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 103 yang wattabau matatu syayatin tentang masalah sihir. Nah di situ katakan tadi Harut wa Marut nggak ngajarin sihir gitu ya. Nah riwayat yang sahih mana di kitab-kitab ulama itu yang pernah saya ceritain dalam kitab tauhid, pengajian tauhid, wa may yastami ilana yajid lau sihabar rasoda. Di situ kisahkan juga tuh waktu kita ngaji tauhid kitab Tauhid yang udah tamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngumpulin malaikat ya, ngumpulin malaikat terus mau ngasih wahyu. Allah pertama ngasih wahyu kepada malaikat itu berupa rantai yang digebuk di apa yang sehingga suara itu semua malaikat pada pingsan sampai Jibril pingsan gitu awalnya. Kemudian pas Jibril pingsan, yang paling sadar Jibril. Nah Jibril dengarlah. Nah Jibril dengar bahwa Allah merintahkan ini gitu. Nah makanya disebut malaikat, sampai malaikat Jibril diangkat jadi dosen, jadi ketuanya malaikat itu asbabnya itu gitu ya. Karena yang pertama nerima, mendengar omongan Allah gitu ya dari seluruh malaikat, kelebihannya itu. Makanya semua malaikat tunduk pada Jibril karena dia yang diamanahi terus wahyu. Nah setiap wahyu dan kabar ke bumi itu melalui wahyu Jibril Allah bicara. Nah setan Pak pada nguping, yang pernah dibotohin ya, setan pada nguping dulu tuh sebelum Nabi Isra Mi'raj ya, yang pernah saya ceritain. Jadi setan pada nguping semua tuh apa berita-berita dunia, oh bakal datang Raja Daud, terus punya anak Sulaiman, bakal menaklukin bumi gitu. Nah itu kan terjadi tuh. Nah setan pada nguping semua Pak tuh, disampaikan ke dukun-dukun gitu ya. Nah kemudian dari situ jin-jin itu ada bukannya malaikat tanpa Marut itu katanya. Jadi setan yang menjelma jadi orang soleh gitu ya, jadi menjelma jadi orang soleh terus dia ngajarin sihir, disebut itu namanya Harut wa Marut. Setan yang menjelma jadi malaikat kayak malaikat gitu ya, sampai ngajarin sihir. Jadi sumbernya sihir itu dari Harut wa Marut yang jelmaan dari setan gitu ya, paham? Yang kedua, jadi bukan Harut wa Marut yang disayang tadi, yang malaikat, bukan, gak mungkin malaikat ngajarin sihir gitu. Yang ketiga, riwayat yang ketiga, ada orang soleh pada zaman Nabi Sulaiman, amalannya seperti malaikat, bukan setan, tapi bangsa manusia gitu ya. Namanya Harut wa Marut gitu ya. Tapi dia nggak ngajarin sihir, sebenarnya ngajarin sihir itu setan gitu ya. Jadi awal yang beranggapan bahwa yang ngajarin sihir itu Nabi Sulaiman dan siapa? Harut wa Marut. Kita yakini dalam tauhid Ahlussunnah sumber sihir semua bukan dari Nabi Sulaiman dan bukan dari Harut wa Marut. Nah, riwayat yang berikutnya, asbabnya orang Yahudi gak percaya bahwa Nabi Sulaiman itu lagi
nyusahin Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman ini katanya penyihir. Orang Yahudi itu berkata bahwa Nabi Sulaiman ini penyihir. Kok aneh kalau seorang nabi lo kan becik, semua dunia pada takut sama dia. Nah, Yahudi itu gak percaya Pak dengan bahwa Sulaiman itu seorang nabi, dianggap dia ada sihir, bang sihir. Nah, turunlah ayat itu, wama kafara Sulaiman gitu kan. Sulaiman itu nggak kufur, nggak ngajarin sihir gitu. Itu seorang nabi. Nah, lagi riwayat banyak yang soal itu. Asbabun nuzul ini juga salah satu riwayat itu. Jadi kan orang Yahudi itu zaman Nabi pada ngetes Pak di Taurat akhir ini, benar nggak di Nabi Muhammad dia seorang nabi apa bukan gitu ya. Pertama ditanya tentang ruh. Kalau orang kafir Quraisy, orang Arab, kalau dia seorang nabi, lu tanya dia gak bisa jawab itu nabi benar, sebab di Taurat nabi akhir zaman itu kalau ditanya orang jawab. Ya coba yas'alunaka anir ruh kulir ruh min amri Robi. Orang Yahudi nanya tentang rumah urusan Allah saya nggak tahu. Oh benar aku, tapi tetap percaya. Ngetes doang. Tidak datang lagi orang kafir Quraisy tuh orang Yahudi. Bagaimana dia benar gak sih nabi beneran apa nabi palsu sih? Apa ngaku-ngaku ya dai doang, ngaku-ngaku doang gitu ya. Ditanya lagi bagaimana sih tentang masalah Sulaiman gitu. Kalau dia jawab jelasin berarti dia nabi. Kalau dia nggak jelasin dia bukan nabi. Ya benar dijelasin Pak tuh. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman walakin nasyayatin kafaru bi yu'allimuna an-nasa sir wa ma kafara Sulaiman. Itu dijelasin panjang ayat di surah Baqarah. Ya tetapi orang percaya orang Yahudi ngetes doang. Ya enggak ngetes doang. Oh benar nabi dengan ya. Tapi orang iman itu lagunya Yahudi udah dulu gitu. Ya enggak ngetes doang. Nah ini jadi hukumnya apa? Jadi sihir ini termasuk dosa besar, kemudian juga jatuh kepada kekafiran. Hati-hati ya, jatuh kepada kemusyrikan. Kalau Bapak pernah ke dukun dan mempercayai omongannya atau belajar ilmu sihir, sebelum mati tobat dah, buang-buangin gitu ya. Jangan percaya lagi, jangan ke dukun lagi gitu ya. Dan ilmu-ilmu jumpa jampe yang bukan dari nabi atau dari ulama buangin. Mau pelet, mau apa kayak gitu ya, buangin lah gitu ya. Nah, karena itu termasuk sihir Pak. Kalau kita nggak buang dan kita nggak tobat, kita mati dalam keadaan kemusyrikan gitu ya. Terus kan. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi'idnillahi wa yata'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat min nasidin. Fatara khalaqan kasiron minad dolali yadkhuluna fi sihri wa yazunnuna haraman faqad. Nah, banyak ulama-ulama yang sesat dari aliran-aliran sesat ini banyak menganggap bahwa sihir ini cuma haram, dosa, gak jatuh kepada musyrikan. Ini berselisih dengan pemahaman ahli sunnah. Jadi ingat, pemahaman ahli sunnah menganggap bahwa pokoknya nama ilmu perdukunan, ilmu persihiran, ilmu yang itu udah jatuh kepada syirik, bukan haram, bukan haram doang, tapi udah dosa besar jatuh kepada kesyirikan. Nih ahli sunnah gitu. Terus wa ma yashuruna annahul kufra. Tuh, sedangkan mereka nggak tahu bahwa itu kufur gitu, bahwa itu bisa menyebabkan orang jadi kafir gitu Pak. Artinya kita kadang-kadang malah anjir, ada orang misalkan mau bini datang ke kiai, oh ini lakinya udah Cina, udah kawin lagi, akhirnya malah berantakan. Ya enggak, ini pengalaman kita sendiri kan ya. Ini kan junjungannya kiai datang itu ngeramal dan kiai, oh lakinya tapi udah bersih, udah ini udah itu, masya Allah. Ya akhirnya berantakan karena udah sangka salah, gara-gara ada dukun musyrik. Ya, nah terus. Saya dahulu fi ta'limi simia dibanding nasfi al-kimiyau bil-kafi wal muradu biha kimiyau sifati alati arduha al-wusulu ila iksiril hayati alladhi yaqulu syekhu fati wal harami bizamihim syababan wa kadhalika hijrul falasifati alladhi yaqulu nasu wa ghairihi bizamihim dahaban amal kimiyau as-sonaiyatu alati ya ma'rifatu khawasil ajsami tahrilan wa tarkiban falaisat muradatan bihadzal jambi.
Nah, ada ilmu kimia, ada ilmu-ilmu Pak yang bisa menjurus kepada kemusyrikan. Ilmu kimia pun bisa gitu ya. Tahu gimana? Yang zaman dulu bisa menjurus kepada kemusyrikan karena menganalisa tentang manusia, paramida. Terus ada juga ilmu astronomi. Ilmu astronomi itu bisa menjurus kepada kemusyrikan juga, ilmu falak. Makanya saya ngaji falak itu cukup sampai menghitung masalah bulan dan awal tahun dan akhir tahun doang, udah netepin tanggal, kemudian netepin waktu, tanggal 1 Ramadan, tanggal akhir puasa, itu aja. Gerhana, hujan, cuaca, udah itu. Sisanya dari itu mendalami ilmu falak haram ya, meramal dengan ilmu falak jatuhnya haram. Tes haram. Hati-hati kita ngitung dengan huruf-huruf Arab, terus mengecek namanya, ininya itu jatuh sihir ya, ngecek misalnya Kholi bininya Ayu dijodohin, itu tek itu jatuh ke sihir juga ya. Hati-hati ya, buat putus sampai di situ ilmu falak ya. Terus wa amiluha wa huwa waniya mahdus sihri wa fi aqdir rajuli an zawjatihi wa huwa sihrun wa fi mahabbatir rajuli lil mar'ati wa ba'daha. nah, jika seorang perempuan mewek ya, itu juga sihir. Terus menanamkan mahabbah di hati orang perempuan itu juga sihir. Berarti pelet termasuk sihir Pak di sini ya. Termasuk sihir, mengikat orang perempuan supaya jangan kawin sama siapa-siapa, kita ikat di punjing-punjingan gitu. Ya, sampai gak lepas gitu ya. Atau ya supaya orang demen sama kita, itu cewek, itu pun sihir gitu ya. Terus wa asya'un dalika bi kalimatin majhulatin akhfaruha syihrun wa dhalalun. Kadang-kadang dengan bacaan-bacaan yang orang nggak paham gitu ya. Itu syirkun wa dhalalun, udah syirik sesat gitu ya. Masya Allah. Terus Wa hadus sahiri al-qadru bi annahu kafurun billahi aw mudari'ul kufri qala Nabi sallallahu. hadnya apa? Sekarang Pak orang nyihir orang nih, misal bunuh orang dengan ilmu sihir, lalulah bahasanya sampai mati. Apa hadnya? Kalau ketahuan jelas bukti, maka hadnya adalah dibunuh, bunuh si dia, dibunuh karena jatuh kepada kemusyrikan gitu. Terus Ijtanibu sab'al mubiqati fala qarmina asihru wal mubiqatul muhlikatu fayatakil amru rabbahu wa la yadkhulu fiha yusiru bihi dunya wal akhirata. rugilah dunia akhirat orang-orang yang terjerumus dalam ilmu kesihiran gitu ya. Terus Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam hadus sahiri dorobahu bisayfi. hadus sahir, orang yang belajar ilmu sihir hukumannya adalah dengan dipenggal lehernya. Waduh, tobatnya. Tapi tugas siapa Pak? Awas ya, ada tugas-tugas hukum pemerintah ya. Nanti dalam bab Cina ya, hukum-hukuman had ini bagian pemerintah, gebukin maling bagian pemerintah gitu ya. Rakyat dosa gitu. Habis ngaji orang belajar sihir, belajar ilmu itu, orang kita bunuhin, orang kita gebukin, orang nggak sholat kita bunuh. Ya, itu mau bagian pemerintah ya. Apa? Dengan kekuasaan itu bagian pemerintah, tapi rakyat cukup laporan terus serahin kepada pemerintah gitu. Dosa kita bayar karena ini bukan bagian kita. Terus Waswahibu annahu min qawli jandar Quran bin Hariyati bin Abdan annahu qala atana kitabu Amr radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanatin an uqtulu kulla sahirin wa sahiratin. uktulu, bunuhlah katanya. Kata Nabi, semua penyihir ya, dan orang yang nyihir dan orang yang minta menyihir gitu ya. Terus Wa an Wahab bin Nabi qala qara'tu bi ba'dil kutubi yaqulu Allahu azza wa jalla la ilaha illa ana laisa min sihrin wala man sahira lahu wa man kafuhunna lahu wala man kafuhunna lahu wala man tatayyurin wala man tatiru lahu. dikit-dikit ya. Yaqulu Allahu azza wa jalla Dalam cerita Wahab bin Nabi orang Yahudi yang masuk Islam ya. Wahab bin Nabi termasuk kisah Israelia dalam Taurat. la ilaha illa Kata dia, tidak ada Tuhan selain Allah. Saya baca di dalam sebuah kitab, ada kitab saya baca, apa biasanya kitab Taurat. La ilaha illa, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus laisa min sihrin wala man sahira lahu wa man kafuhunna lahu.
Tes. laisa min sihrin wala man sahilahu Laisa min sihri, terus wala man sahiralahu. wa man takuhunna. Nah, sihir atau orang yang perdukunan, terus wa man takuhunna lahu. orang yang datang ke dukun atau ilmu perdukunan, terus Wala man takuhunna lahu wala man tatoyurin wala man tatoyur lahu. begitupun katanya tiap-tiap yang takoyur, tiaroh itu Pak, percaya dengan burung lah gitu ya. Burung itu apa, misalnya ada suara burung hantu, apa biasanya dulu burung mati, udah kuntilanak, berarti tutit orang mati gitu ya. Oh itu termasuk tatoyur, sihir juga. Orang itu yakin gitu Pak ya, percaya dengan ngomong apa suara burung, kejadian-kejadian itulah kayak bahasa orang dulu ya. Itu sebenarnya dari agama bukan Islam, jangan percayai. Alhamdulillah sih sekarang udah hilang lah kata-kata seperti itu. Tatoyur ya nggak boleh. Terus Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala al-kahinu was-sahiru kafirun. al-kahinu, dukun dan penyihir kafir kata Nabi. Terus Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW salah satu la yadkhuluna jannata. ada 3 golongan manusia nggak bakalan masuk surga. Mudminu khamrin Satu, orang yang terus-terusan minum arak sampai mati. wa qati'ur rahimin. Orang yang memutuskan silaturahim. Awas ya, hati-hati nih yang punya hubungan silaturahim itu Pak, awas yang ada kaitan darah ya. Kalau kita mah kan, kalau bahasa orang kampung, silaturahim itu pada siapa baik. Jadi kalau menyambung silaturahim itu ada hubungan darah ya, seperti abang, adik, orang tua, anak, nenek, itu namanya silaturahim. Kalau kayak kita nih di sini bukan silaturahim, sekedar menyambung ukhuwah aja, persaudaraan antara Islam gitu ya. Kalau nyambung silaturahim antara orang yang mutusin silaturahim keluarga, apa gara-gara warisan atau gara-gara apa dah, sampai nggak mau nanya sama keluarga, itu salah satu orang yang pada hari kiamat nggak bakal masuk surga. Terus Wa musaddiqun bisihri. orang yang membenarkan kata-kata dukun atau tukang sihir. Masya Allah. Terus Rawahu Imam Ahmad bin Musnad. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an qala ar-riqu wat tamaimu wat tiwalatu wat tiwalahu syirkun. At-tamaimu jam'u tamimatin wa hiya kharzatun aw khuruzun yaqiluha juhalu ala anfusihim wa awladihim wa dawabihim yazkumuna annahum tarul aini. nah, satu at-tamaim. At-tamaim itu apa Pak? Kalungan gitu ya. Jimat. Yang pertama riku ya, ruqyah jumpa jampe yang tidak dari Al-Quran atau dari Nabi atau dari ulama, itu syirik. Ingat, buangin ya kalau yang punya. Jadi jumpa jampe ruqyah yang bacaan yang bukan dari Al-Quran, bukan dari Nabi, bukan dari ulama, buangin semua. Itu syirkun, jangan sampai ke bawah mati nih ya. Tobat duluan. Yang kedua at-tamaim. At-tamaim itu apa? Percaya dengan jimat-jimat. Jimat yang tidak ada dari ulamanya ya. Jimat-jimat seperti apa? Kalungan, cincin misalnya. Nih punya kekuatan khusus misalnya. Itu juga udah syirkun. Bagaimana kalau misalnya kita ada dari ulamanya seperti ini apa, kayak cerita Nabi Yusuf selampetnya dibuat ngobatin mata gitu ya. Itu mah kalau ada nas dan dari ulamanya mah ya boleh ya, miara jimat asal hukumnya mah ya. Tapi kalau kalungan atau kita gantungin rumah kita dengan sesuatu yang meyakini bahwa itu kita akan selamat atau dijaga, itu syirkun gitu ya. Terus pertamain, terus watiwala. Watiwala itu. Terus watiwala. Syirkun. Tiwala apa ya? Saya lupa. Terus Man min wahada min fi'il jahiliyati wa man itaqada dzalika faqad asyraka. Siapa orang yang meyakini dengan jimat-jimat itu, maka dia telah syirik. Terus Watiwalatu bikasritai wa fathil wawi nau'un minas sihri wa huwa tahbibul mar'ati ila zawjiha. tiwalah itu katanya pelet gitu ya.
supaya istri demen sama kita atau perempuan demen sama kita, berarti tiwalah, itu pun syirik pelet. Terus waja'lu dzalika minasyikri li'tiqadil juhali anna dzalika yu'athiru bi khilafi ma qadarallahu ta'ala. jadi intinya mah keyakinan kayak ada hadis nih, awas nih kan sekarang udah masuk bulan Safar. Kemarin saya sambutan di masjid ya, dalam hadis Bukhari la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Pokoknya penyakit semua dari Allah. Kalau misalnya kita sama penyakitnya berarti emang udah kehendak Allah, bukan penyakit yang nular tuh. Secara tauhid gitu, kita ketularan mudik sebenarnya nggak menular, sama aja kebetulan penyakitnya. Ahli sunnah gitu Pak ya. Jadi lah adwa tadi, pokoknya nggak ada penyakit nular, semua penyakitnya kebetulan sama gitu ya. Corona sama deh gitu ya. Jadi yang punya keyakinan orang Islam itu tauhidnya melenceng ya. Wala soparo yang dianggap bulan. Nah dari dulu, apalagi di Sunda kayak di Sunda itu sangat menganggap tidak ada hari yang apes, tidak ada bulan yang apes dalam istilah Islam itu. Nah Sopar ini zaman jahiliyah itu menganggap bulan suwe. Ya bulan suwe dah bulan apes kalau Sopar. Ya sering lagi ya bulan Sopar ini bulan Kiai Cerang itu suka ngomong bulan Sopar bulan sepi, kata orang panggilan orang apa gitu ya. Karena nggak ada acara apa-apa kan bulan Sopar. Ya bener, itu mah memang kebetulan gitu ya. Jadi bulan Sopar itu zaman jahil menganggap bulan yang penuh penyakit. Nah, memang ada ulama yang berkata nanti pada Rebo Wakasan terakhir Rebo keempat bulan Sopar turun 12.000 penyakit. Itu sih ada kitabnya ya. Rebo Wakasan, Rebo terakhir di bulan Sopar itu turun 12.000 penyakit. Nah kita banyakin amal di situ. Sebenarnya penyakit tiap malam pun ada. Jadi ada satu waktu tiap hari malam entah kapan waktunya Allah turunin penyakit. Makanya setiap wadah-wadah Nabi nyuruh ditutup gitu ya. Ember ditutup, panci ditutup, kolam bak air ditutup, air minum ditutup. Kenapa? Kata Nabi, kita nggak tahu kapan Allah nurunin penyakit. Setiap hari Allah turunin penyakit satu gitu. Ya makanya setiap wadah-wadah sunnah ditutup gitu Pak. Ya ngerinya kalau nggak ditutup penyakit itu jatuhnya ke bak kita gitu ya, sunnah sumur kayak apa kayak sunnah ditutup gitu ya secara syariat. Terus Al-Khattabi rahimahullah ta'ala wa amma idza kanat ruqyatu bil Qur'ani aw bi asma'illahi ta'ala fa hiya mubahatun. Adapun ruqyah, ingat jampe-jampe dengan Al-Qur'an atau dengan hadis doa dari Nabi atau dari ulama itu mah boleh gitu ya. Terus karena Nabi sallallahu karena Iroqil Hasan wa Husain radhiyallahu anhuma fayaqulu uhidu kama bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin tammatin wa billahi musta'an wa alaihi takalam. Karena masalah ruqyah mah yang itu pernah Nabi ngeruqyah Hasan Husain anak cucunya gitu ya. Kalau masalah ruqyah mah berarti dibolehin gitu. Yang penting bacaannya nasnya ada gitu ya. Yang sering saya baca gitu ya. Terus habis masa sihir. Jadi gitu Pak kesimpulannya ya. Jadi kalau kita punya amalan, ya kesimpulannya mah kalau bukan dari Al-Quran atau bukan dari hadis, bukan dari ulama, udah buangin. Jumpa jamra yang kita nggak ngerti mananya, yang zaman jahiliyah dulu masih ada di kita buangin. Yang ketiga, jangan sampai kita mempelajari ilmu perdukunan atau sihir, apalagi sampai datang ya ini jatuh kepada kafir dan syirik. Kalau yang pernah punya ya tobat ya. Udah kalau kita tobat gak bakal ulangi, kita buang insyaallah Allah ampunin. Kalau sampai ke bawah mati, walaupun kita sholat ngaji tetap aja langsung di neraka Pak. Ya, ini yang disebut dosa. Innallaha la yaghfiru Innallaha la yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah mengampuni semua dosa terkecuali dosa syirik. Itu aja dosa yang tadi maafin nama Allah ya. Dah ya, juga bikinnya. 39 menit baru setengah jam ya. Kajian yang kedua fikihnya Usulito lisnihatil jumu'ati ma'a syuruti ghairiha sittatul. gini fikih agak sulit ya penjelasinnya. Kemarin alhamdulillah kita udah baca masalah fadilah hari Jumat. Satu kesimpulannya kemarin pokoknya hari Jumat tuh jangan dipakai sia-sia ya. Gak ada hari libur sebenarnya, Jumat kerja silahkan gitu ya. Yang penting jangan disia-siakan waktu hari Jumat, karena kemarin hari Jumat itu hari yang paling hebat dari seluruh
hari malam yang paling hebat, siang yang paling hebat, dan banyak kejadian terjadi di hari Jumat ya. Fadilahnya kemarin udah kita baca semua hikmahnya. Terus masalah Jumat kemarin syarat sahnya kita udah paham ya. Ada syarat wajib Jumat. Kemarin syarat wajib Jumat pokoknya balik, merdeka, laki-laki. Nah, berarti kalau bukan merdeka, bocah atau perempuan boleh. Kalau dia nggak Jumat itu sholat zuhur nggak apa-apa gitu ya. Ada syarat sah wajib Jumat kemarin. Syarat sah wajib Jumat itu satu harus mukimin. Mukimin itu orang yang bertempat tinggal, mustautinin selama-lamanya di situ ya. Pokoknya udah niat tinggal di situ selama-lamanya, berarti sah dia diriin Jumat. Berarti makmumnya kalau ada orang misalnya 40 orang, orangnya ngontrak semua, bakal pulang semua, atau santri atau di hotel karyawan semua, boleh nggak diriin Jumat? Enggak. Kita kerja di hotel kan di kampung itu. Nah di situ diriin Jumat sah nggak? Enggak. Tetap dia harus nyari Jumat, masjid yang ada Jumat yang memang orang tinggal di situ. Nah bagaimana kalau dua kita kerja? Nah sekarang kejadian banyak orang susah sholat Jumat di hotel, kerja di kantor dia, sedangkan di situ sedangkan kata ulama nggak sah, sebab orang pendatang semua mau pulang kan gitu ya, nggak mungkin nggak tinggal di situ orang yang diri Jumat. Maka boleh ngambil madhab Abu Hanifah, karena madhab Syafi'i kan fardu ain. Madhab Abu Hanifah Jumat itu punya fardu kifayah. Ada yang ngerjain separuh di kampung kita kan gugur, berarti kita sholat apa di hotel? Sholat Johor ya. Berarti di kantor kita boleh pak sholat Johor, ya kita ikuti kita Jumat, tapi kita sholat Johor terus dengan taklid kepada madhab Abu Hanifah bahwa sholat Jumat itu hukumnya fardu kifayah. Kalau madhab Syafi'i fardu ain, kalau kita nggak ngerjain ya dosa gitu. Nah disitulah pak ya, ketika kita memang darurat banget, kerjaan susah, memang harus kerja di situ dan susah sholat Jumat ngadain di kantor, sedangkan kata agama nggak sah, Jumatnya ada tapi nggak sah karena orang yang bukan tinggal di situ gitu ya, paham ya? Jadi diri Jumat itu harus orang yang memang tinggal di situ, 40 orang, kurang dari 1 orang 39 ya harus sholat Johor gitu ya, kurang. Kalau kita disuruh banyak lebih. Nah, kemarin saya juga orang yang mukimin takbirnya harus duluan gitu ya. Yang orang kontrak atau santri barisan belakangan, kukmanya takbirnya harus belakangan, harus nungguin orang ketempatan gitu ya. Terus ahaduha ukuha jama'atan. Syaratnya berarti, syaratnya ada 6. Syarat apa ini? Syarat bisa jadi Jumat. Tadi kan syarat diri Jumat ya kemarin. Sekarang syarat kita sah Jumat kita gitu ya. 1 jama'atan. Ingat, harus berjamaah. Berarti kalau sendirian nggak sah gitu, beda. Kan kemarin udah bahas sholat fardu yang 5 waktu, berarti itu mah berjamaahnya afdal gitu ya, pahalanya 27 derajat dibandingin sholat sendirian gitu ya. Tapi kalau sholat Jumat mah sholatnya fardu ain, jamaahnya juga jadi syarat. Berarti kalau kita sholat Jumat nggak berjamaah ya nggak sah gitu. Terus ayat li annaha lam taqo fi asri Nabi sallallahu wal khulafa'ir rasyidin illa kadzalika. Karena pada zaman Nabi dan zaman sahabat dan zaman ulama nggak ngelihat sholat Jumat sendirian gitu, selalu berjamaah gitu. Terus diniyati imamatin waqtidain muqtarnatan bitaharrumin. Kemudian wajib juga berjamaah itu meletakkan niat berjamaahnya ketika takbiratul ihram. Kalau jadi imam ketika Allahu Akbar niat jadi imam, kalau jadi makmum ketika takbiratul ihram niat jadi makmum. Wajib pak niatnya kan. Kalau sholat Johor asal maghrib isya subuh mah kita nggak niat nggak sah. Bapak sholat berjamaah nggak ada niat makmuman, nggak ada niat imam, sah aja ya, sah aja. Cuma orang dapat pahala berjamaah gitu ya. Tapi sah sholatnya kan, nggak sholat cuma berjamaah tapi nggak dapat pahala karena nggak niat di takbiratul ihramnya gitu ya. Nah kalau sholat Jumat mah niat imamnya wajib, niat jadi makmumnya ketika Allahu Akbar di hati makmuman, saya jadi makmum atau niat jamaah, dia niat jamaah ya udah berarti sah. Kita sholat waktu sholat nggak niat berjamaah, Allahu Akbar di hati nggak niat berjamaah ya nggak sah ya, berarti batal sholat kita. Nanti gimana? Waduh gua nggak niat berjamaah tadi, nggak niat jadi makmum, berarti nanti kodenya dengan sholat
Johor gitu ya. Terus Di anna niyatal imamati fil jumu'ati wajibatun al imami litahsula lahu jama'atu. karena niat jadi imam ketika kita jadi imam Jumat hukumnya wajib. Tujuannya apa? Supaya hasil berjamaah, pahalanya juga sah gitu. Terus Fa'ilam yanduiha batalat jumu'atuhu. kalau si imam gak niat berjamaah, maka batallah sholatnya semua. Tuh, hati-hati menjadi imam ya. Maka terus Wakada tabtul jumu'atul ma'mumina khalfahu. karena si imamnya batal, nggak niat imaman, udah tengah-tengah terus tadi gue nggak niat jadi imam gitu, batalin, batas. Gak pernah kejadian ya. Terus Ilam yakunil imamu zaidan ala arba'ina. ilam yakun, nah ini batal semua kok kalau jamaahnya 40 orang. Bisa gini Pak, jamaah ini di situ ada 40 orang nih di kampung itu. Ini kenapa sih? Di kampung itu ada 40 orang. Imamnya pasti nggak tahu, masya Allah saya nggak niat berjamaah gitu. Berarti batal semua Pak. Imamnya batal, makmum batal semua karena kan harus 40. Ini 39 orang yang batal semua. Begitupun ketika imam batal ya dengan sebab yang lain ya batal semua imamnya. Terus kalau lebih dari 40 gimana? Lebih dari 40 misalnya imamnya ada 60 atau 100 gitu ya. Imamnya batalin tuh. Oh, gua nggak niat jadi imam atau kentut. Ya nggak batal makmumnya karena lebih dari 40. Maka salah satu makmum maju gantiin si imam gitu. Ini mah kalau imamnya pas 40 jadi batal semua. Kalau lebih dari 40 mah ya ada imamnya batal ya maju seorang gitu ya. Nah, terus Di adami tamamil adadi bibutlani sholatihi. karena batal satu maka batal semua karena kurang dari 40 itu siapa ya salah satu ada yang batal ya batal semua. Pas lagi sholat dia 40 orang ada yang muparoko satu ya batal semua gitu ya. Itulah ya. Ini kejadian mungkin dulu kan orang masih langka ya. Kalau sekarang orang banyak banget terus. Bukuha jama'atan fi raqatil ula wala tasihu al-jumu'atu bil adadil furada. Nah, termasuk berjamaah, kemarin udah saya bahas di bab jamaah. Sholat Jumat itu kalau kita jadi makmum dapat berjamaahnya dapat 1 rakaat. Maaf ya, dapat satu rakaat. Batas 1 rakaat apa kemana di bab berjamaah? Ketika ruku, misalnya kita datang di rakaat kedua nih, imam udah ruku, kita milu ruku, ya berarti dapat 1 rakaat. Sah berarti kita tuh jadi makmum gitu. Terusin aja pas sudah tuluk salam berarti kita nambah 1 rakaat gitu. Nah kalau misalnya imam lagi sujud rakaat kedua udah tahiyat ya boleh. Kalau sholat yang 5 waktu kan boleh Pak ya. Imam lagi tahiyat akhir kita milu sah-sah aja, mau uluk salam kok kita milu berjamaah sah-sah aja. Tapi kalau sholat Jumat nggak sah lah, harus milu dapat 1 rakaat baru sah disebut jamaah gitu ya. Ini makmum yang ketinggalan tapi nggak kejadian, jarang banget terus. Wala tustaratu al-jumu'atu fi raqati saniyati. Kalau sholat imamu bi arba'ina raqatan summa ahdasa fatamma kullun minhum raqatan mabdahu. Kalau ada jamaah Jumat 40 orang, imamnya batal, ada salah satu yang batal, maka batal 1 orang itu. Bagaimana caranya? Apakah batal semua? Enggak. Jadi di sini disuruh nyempurnain 1 rakaat lagi, suruh disempurnain dewek-dewek masing-masing. Pas dapat 1 rakaat, imam batal, maka yang lain nyempurnain masing-masing. Udah selesai 1 rakaat lagi terus. Awlam yujid bal faruhu fisaniyati wa atamu munfaridina. Jadi paruku, jadi udah niat parokoh aja gitu ya, nggak niat berjamaah lagi, masing-masing sholat sendiri, salam sendiri, udah gitu terus. Azhumul jumatu. Nam yustaratu baqaul adadi ila salamil jami'i. Disyaratkan lagi yang 40 orang itu sampai uluk salam harus nggak ada yang batal gitu ya, sampai uluk salam. Kalau jamnya 40 terus. Hatta law ahdasa wahidun minal arba'ina qabla salamihi walau ba'da salami man adahu minhum batolat jumu'atul kulli walau adrokal masbuku ruku as-saniyati wastamaro ma'ahu kila an salama
ata biraatin ba'da salamihi jahron wa tamat jum'atuhu in sahhat jum'atul imam. Udah semua tadi bahasan terus. Wa kadza man iktada bihi wa adraka raka'atan ma'ahu kama qalahu syekhuna. Wa tajibu ala man jaa'a ba'da ruku'i saniyati niyatul jumu'ati ala ashahi wa in kana zuhru dia ala zimatu lahu wa qila tajuzu niyatul zuhri wa aqtabihi al-bulkini wa talal kalamu bihi. Terus buat Aku abaina anau salam di khabari bin Mas'ud anau. oh ini syarat yang kedua ya berarti. Jama'a bil madinati wa kanu arba'ina rajulan. Ini syarat yang kedua. Wasaniha ukuha bi arba'ina. Wasaniha dikit lagi ya. Jadi syarat Jumat yang pertama harus berjamaah, yang kedua ukuha arba'ina. Harus 40 orang madzhab Syafi'i ya. Madzhab Syafi'i kalau madzhab lain ada yang boleh kan 3 orang, 4 orang, 12 orang, 30 orang boleh. Jadi kita kan madzhab Syafi'i harus 40 orang, kurang dari 40 orang berarti nggak sah gitu. Terus Ayo khabari bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil madinati wa kanu arba'ina rajulan. dulu Nabi pertama diri Jumat di Madinah 40 orang dalam khabari bin Mas'ud. Terus Waalaikumsalam idza ijtama'a arba'una fa alaihimul jum'atu. apabila orang udah terkumpul 40 orang mukimin yang tadi, maka wajib melaksanakan Jumat. Wa qalu sallallahu la jumu'ata illa bi arba'ina. Dalam hadis Nabi tidak sah Jumat terkecuali dari 40 orang. Wa hikmatu hadza al-adadu annahu miqdaru zamanin ba'da al-anbiya alaihim assalatu wassalam. Kenapa sih jumlangan sholat Jumat dalam madzhab Syafi'i harus 40? Karena biasanya para nabi itu diutus pas umur 40. Salah satunya Nabi kita Muhammad ya. Diangkat Nabi umur berapa? 40 tahun ya. Umar masuk Islam pas jumlangan bilangan sahabat 40. Bayi dalam kandungan 40 ya. Makanya bilang kita kalau huruf 40 hari ya. Kita pun bisa jadi apa tuh ada hadis man ahlasoli arba'ina yauman, siapa orang yang waktunya selama 40 hari di ibadah doang, dia tinggalin urusan dunia ya. Ada orang misalnya tapak paling 40 hari suluk namanya, kita suluk 40 hari pokoknya enggak terkait dengan urusan dunia, puasa, ibadah, baca Quran, zikir, begitu sampai 40 hari ya. Nabi mana ala lisan itu akan keluar apa hikmah dari mukanya dan dari lidahnya. Kalau kita 40 hari membeningkan gitu Pak, khususin ibadah ya batas 40 hari. Makanya saya juga tuh tapak di Cirebon tuh 40 hari tapi nggak lulus ya. 40 hari bilangannya apa 40 dah. Terus nah, begitupun katanya Nabi Musa puasa 40 hari di Gunung Turisir. Terus nah setiap paku dunia ini 40 hari gitu ya Pak ya. Setiap di dunia ini pasti ada 40 wali, ada mati satu pasti nongol lagi satu ya. Kalau seandainya ada wali hilang satu gak digantinya kiamat gitu ya. Jadi patok bumi itu ada 40 wali, cuma kita nggak tahu sedunia itu ada 40 wali, di mana walinya gitu ya. Kita nggak nyangka apa dia pokoknya semua wali gitu ya, kita nggak tahu gitu. Terus lil khabari sahih man adraka raka'atan min al-jumu'ati falyusalli ilaiha ukhra. Fi riwayat sahihati man adraka min sholatil jumu'ati raka'atan faqad adraka sholata. Wa saniha ukuha bi arba'ina mimman itu sarahnya nggak ada bilang jumlah 40 itu. 40 itu sarahnya. Wasturita ukuha bihadzal adadi qawlu min arba'ati asyara. Qaulan fil adadi alladhi tan'aqidu bihi al-jum'atu. Saniha annahu tasihu min al-wahidi wa rawahu Ibnu Hazm salisuha isnani kal jama'ati. Ulang coba ulang. Wasdiratu uquiha bihadzal adadi qaulun min arba'ati asyara. Min arba'ati asyara. 14. Qaulan fil adadi. Jadi yang mengatakan bahwa jumlah bilangan syarat Jumat tuh 40 orang ada kaul 14 hadis gitu ya, 14 hadis yang menyatakan bahwa syarat Jumat itu harus 40. Terus qaulu arba'at asyara ila alladhi fi hasyati syarqawi wal bajuri annal aqwala khamsata asyara wa annal qaulal mutammimu
istiratu in iqadiha lil khamsati asyara bi arba'ina ghairi imami wa huwa al-qaulul akharu inda Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa sayushiru ilaihi musyik lima ba'da. Ini nggak ada ya, nggak ketemu. Perasaan saya di Fathul Mu'in sih kisaran di mana ya. Kalau yang mengatakan 3 boleh, 12 boleh. Ya coba baca deh. Warabiuha wasaniha anahu tasihu minal wahidi Rabi Ibn Hazm. Dalam pendapat Ibnu Hazm, sholat Jumat berdua kok jadi gitu ya, imam satu, makmum satu. Ini ada pendapat ulama yang mengatakan sholat Jumat cukup kayak sholat berjamaah, imam satu, makmum satu. Ini pendapat Ibnu Hazm. Jadi kalau mengamalin ini silakan sholat Jumat berdua. Terus Salisuha isnani kal jumati wa huwa qaulun Nakhai wa kata Imam Nakhai boleh makmum satu, makmum dua, imam satu. Berarti ujung-ujungnya boleh juga ya. wa bisdiri Rabiuha salah satu ma'al imami ila Abi Hanifah wa Sufyan as-Tsauri. Menurut Abu Hanifah dan madzhab Imam Sufyan Tsauri ini, madzhab Imam Abu Hanifah dan madzhab Sufyan Tsauri mengatakan 3 orang jadi sah Jumat. Terus Qomisuha isnani ma'al imami ila Abi Yusuf. ini menurut Abi Yusuf Muhammad Wales Les sama Kondi Les katanya 2 orang jadi. Terus wasalisuha sab'atun inda Ikrimah. menurut Ikrimah 4 orang. 7 Sabatun 7 ya, menurut Ikrimah 7 orang sah Jumat gitu. Terus Sabi'uha sitatun inda Rabi'ah. kata Imam Rabi'ah 9 sah. Terus Sami'uha isna asyara inda Rabi'ah aidan fi riwayatin wa Malik. dalam riwayat lain Rabi'ah berpendapat harus 12. Terus Wa Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik, madzhab Imam Malik 12 ya. 12 dasar dari Jumat. Terus Tasi'uha misluhu ghairul imami inda Ishaq. Tasi'uha misluhu ghairul imami inda Ishaq. kata Ishaq tetap 12 orang sama gitu. Ansyiruha isruna fi riwayati Ibnu Habib wa an Malik. Ada yang mengatakan 20 orang sah dari Jumat. Hadi asyaraha salasuna kadzalika sani asyaraha khamsuna illa Ahmad fi riwayat. Ada yang mengatakan 30. Kalau madzhab Imam Ahmad khamsuna 50. Berarti madzhab Imam Ahmad yang di Mekah itu yang Mekah itu madzhab Syafi'i. Jadi Wahabi itu Mekah sebenarnya fikihnya madzhab Syafi'i. Jadi Jumat itu harus nggak boleh kurang dari 50, lebih banyak lagi ya. Terus Wahukiyat an Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu salisu asyaraha samanuna hakahul mazari. ada yang mengatakan harus 80. Wah, lebih banyak lagi ya. Syarat Jumat bukan 40, ini 80. Terus Warabiu asyaraha jamun kasirun di ghairi hasilin. syarat yang ada yang mengatakan harus banyak, pokoknya lebih dari 100 dah, harus banyak gitu ya. Terus wasaniha ukuha bi arba'ina mimman tanaqilu bihimul jumu'atu walau mardo minhumul imamu walau kanu arba'ina faqat wa bihim ummiyun wahidun aw aksaru qasara fi ta'allumin lam tasiha jumu'atuhum libutlani sholatihi fayan kusuruna. 40 orang pun harus sempurna gitu Pak ya. Yang 40 orang ini harus sempurna. Bagaimana kalau dia umi, gak bisa baca Quran, bodoh gitu ya, gak malas ngaji. Yang satu nih ada yang malas ngaji, baca Quran Fatihah gak bener, udah gak sah juga tetap. Jadi 40 orang itu memang harus bacanya benar sempurna gitu ya. Kenapa sih di pesantren-pesantren saya itu, pesantren-pesantren orang-orang salaf, orang-orang yang ortodok, kadang-kadang habis sholat Jumat, sholat Johor lagi. Itu ikhtiar ya, jangan dikatain ikhtiar. Mungkin jumlahnya mah banyak tapi orang pada bener gitu ya. Jadi mereka sholat Johor lagi gitu ya. Kayak di Masjid Jayadi itu ya, Usuk itu kan sholat Johor lagi. Itu ikhtiar. Mungkin banyak mah orang tapi gak berkualitas, maka dia sholat Johor lagi ya. Kalau kita meyakin lah benar semua gitu ya. Tapi jangan, tadi ada pendapat-pendapat yang mengatakan kurang dari 40 jangan jadi dalil kita boleh diri Jumat lagi. Misalnya dan nanti syarat berikutnya harus satu kampung satu. Berarti nanti disyaratin ta'aduh Jumat satu kampung banyak itu syaratnya masjid itu harus udah penuh. Kalau masjid udah penuh baru boleh kita diriin Jumat lagi. Kalau yang kedua imamnya bid'ah gitu ya, ngaco lah, sesat, baru boleh kita diriin Jumat lagi. Kalau budurnya ini nggak ada, nggak boleh Pak kita diriin Jumat lagi ya. Nah ini ya simpulannya
syarat Jumat itu baru 2 saya bahas di sini. Satu apa tadi? Harus berjamaah. Kedua, madzhab Syafi'i harus 40 orang. Itu aja ya, mudah-mudahan kita dan asbab ya hadir pada malam ini ya, kita Allah berikan kepahaman ya, dan mudah-mudahan juga dengan asbab kita hadir malam hari ini Allah ampuni dosa kita ya, Allah berikan kita keberkahan dalam hidup ya, bersama rezeki, dan mudah-mudahan menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Ijazah salam bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal bidani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal bidani. Wa sallim wa barik